Ya, mari bersama kita lihat dalam Ulangan pasal 1 di ayat yang ke-27. Ulangan pasal 1 ayat yang ke-27, firman Tuhan. Kamu menggerutu di dalam kemahmu serta berkata, karena Tuhan membenci kita, maka Ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori supaya dimusnahkan. Ya. Saudaraku, orang Israel ketika dituntun keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, mereka memiliki satu sikap yang tidak baik, yakni suka untuk mengeluh, suka untuk menggerutu. Ya, sikap ini adalah sikap yang hanya akan merugikan diri kita sendiri. Kita tahu ketika orang Israel terus melekat dengan sikap ini, yakni terus mengeluh, maka pada akhirnya saudara-saudara banyak di antara mereka yang tidak mencapai tanah perjanjian. Ya, banyak di antara mereka yang tidak mencapai apa yang Tuhan janjikan bagi mereka. Jadi hal ini perlu kita perhatikan baik-baik. Kalau saudara rindu ya untuk mengalami kemurahan Tuhan, rindu untuk mengalami lawatan Tuhan, rindu untuk mengalami berkat-Nya di dalam hidup ini, maka saudara harus memperhatikan mulutmu, ya. Jangan memiliki kebiasaan untuk mengeluh. Sebaliknya, belajarlah untuk bersyukur di tengah-tengah kehidupan saudara. Enggak mungkin berkata, Pak Pendeta, bagaimana saya bisa bersyukur dengan keadaan yang saya alami sekarang? Ya, keadaan yang saya alami, semua kesusahan, penderitaan yang saya rasakan di hari ini, hal itulah yang mendorong saya sehingga pada akhirnya saya pun mengeluh. Ya, saudara, saya membaca Alkitab dan saya menemukan bahwa lidah manusia itu punya kuasa. Alkitab mengatakan bahwa mati dan hidup dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, maka dia akan memakan tuannya. Maka ketika saudara terus-menerus memperkatakan hal-hal yang buruk, saudara terus-menerus mengkeluhkan kehidupan saudara, maka saudara sementara mendoakan agar hidupmu itu terpuruk. Ya, engkau sementara menarik hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk untuk terjadi di dalam kehidupan saudara, yang pada akhirnya engkau sendiri yang akan mengalami yang namanya kerugian. Maka daripada hal itu terjadi, lebih baik kita belajar mengucap syukur. Sekalipun mungkin keadaan tidak mendukung, tapi saya yakin, saya percaya di sana pasti ada sesuatu ya yang dapat kita syukuri dalam hidup ini, meskipun itu adalah hal yang kecil. Contohnya ketika engkau masih ada sampai hari ini, engkau masih bernafas, bergerak dengan sehat, itu merupakan salah satu hal yang dapat kita syukuri kepada Tuhan. Kenapa? Karena tidak semua orang mengalami kesehatan seperti yang saudara alami. Ya, syukuri itu. Satu kali ada seorang kaya, ya, dia melihat seorang miskin yang lewat di depan rumahnya. Maka orang kaya itu berkata di dalam hatinya, untung saya kaya, ya, sehingga saya tidak perlu merasakan penderitaan seperti orang miskin itu. Ya, maka ketika orang miskin itu terus berjalan, dia melihat saudara-saudara, ya, ada yang namanya orang gila, ya. Kemudian orang miskin itu berkata, untung saya tidak gila, ya. Kalau saya gila seperti dia, mungkin saya juga akan bernasib sama sepertinya, ya. Tiap hari ngomong sendiri di pinggir jalan sambil memungut puntung-puntung rokok untuk dihisap, ya. Maka ketika orang gila itu terus berjalan, ya, maka tiba-tiba ada ya sirene, ya, mobil ambulans yang lewat, ya, dan di dalamnya ternyata ada seorang bapak yang sakit dan perlu dibawa lari ke rumah sakit. Maka orang gila itu di dalam kegilaannya dia masih bisa berkata, untung saya sehat. Ya, jadi walaupun dia gila dia sehat katanya kan, sehingga dia tidak perlu dibawa lari ke rumah sakit. Nah, sampai di rumah sakit, saudara-saudara, ya, bapak ini yang sakit ini yang dibawa lari dengan ambulans ini, dia ya masuk dalam satu kamar di rumah sakit tersebut. Dalam satu kamar itu ada 2 ranjang, jadi ada satu kamar untuk 2 pasien. Nah, ketika dia sampai di situ dirawat inap 1 hari, teman sekamarnya itu
meninggal dunia. Ya, ketika saudara-saudara ya, teman sekamarnya meninggal dunia, maka bapak yang sakit itu berkata, untung saya masih hidup. Saudara, ternyata cuma orang mati yang tidak dapat bersyukur. Ya, hanya orang mati yang tidak dapat bersyukur. Selama kita masih hidup, saya percaya ada sesuatu yang dapat kita syukuri dalam hidup ini. Dan daripada engkau mengeluhkan hidupmu, lebih baik engkau bersyukur. Karena saya mau kasih tahu bagi setiap saudara yang mendengarkan saya, ketika engkau tahu mensyukuri semua berkat yang Tuhan berikan kepadamu, meskipun itu perkara-perkara yang kecil, maka percayalah Tuhan akan menambahkan perkara-perkara yang lain lagi kepada saudara. Ya, karena Tuhan itu suka dengan orang bersyukur, sehingga Tuhan akan memberikan kelimpahan kepada mereka yang tahu mensyukuri kehidupan setiap mereka. Ya, maka berhenti melihat apa yang tidak ada dan belajarlah untuk mensyukuri apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan setiap saudara. Ya, bukankah ada sebuah pujian yang mengatakan bahwa berkat Tuhan mari hitunglah. Ya, kau niscaya kagum oleh kasihnya. Ya, itu lagu pujian lama dan pujian itu tidak pernah kehilangan kuasanya sampai sekarang. Kalau kita tahu menghitung setiap berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan ini, maka tentunya saudara-saudara pasti akan mengalami kebaikan dan kemurahan yang lebih lagi daripada Allah. Saudara, orang yang tahu bersyukur adalah orang-orang yang mampu mengenali jejak kebaikan Tuhan, meskipun itu dalam ukuran yang sangat kecil. Ya, dan Tuhan akan meluaskan berkat bagi mereka yang tahu bersyukur. Ya, maka daripada saudara mengeluhkan kehidupanmu, lebih baik saudara bersyukur. Ketika engkau bersyukur juga, Tuhan bukan hanya akan menambahkan berkat, engkau akan sehat secara jasmani dan sehat secara rohani. Karena bersyukur adalah sebuah doa yang positif yang akan memberikan dampak yang baik atas jiwamu dan atas tubuhmu itu sendiri. Ya, karena kita mengatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, makan buahnya. Semakin saudara menggemakan syukur, menggemakan hal yang positif, maka saudara pasti akan mengalami kebaikan lepas kebaikan di dalam hidup ini. Ya, maka orang Israel yang mengeluh ya kepada Musa dalam tenda, ya, kata Alkitab mereka mengeluh. Saya baca sekali lagi ya, di dalam tenda kamu menggerutu di dalam kemahmu serta berkata, ya. Perhatikan ini saudara-saudara ya. Jadi meskipun mereka mengucapkan semua kalimat persungutan itu di dalam tenda, ternyata Tuhan mendengar itu. Ya. Jadi Tuhan mendengar itu, ya. Dan Tuhan memperhitungkan semua ketidakpercayaan mereka. Maka mereka mulai berkata dalam tenda, karena Tuhan membenci kami, maka Tuhan menyerahkan kami ke dalam tangan orang Amori. Nah, inilah yang salah dengan orang Israel. Saudara, mereka memiliki kepercayaan yang salah sesuai dengan khotbah saya di hari ini. Tuhan tidak pernah membenci siapapun. Tuhan tidak pernah membenci saya dan saudara. Meskipun kita berdosa, meskipun dosa kita sangat besar dan berat, Allah tetap mengasihi kita. Ya, Allah membenci dosa, tetapi Allah mengasihi manusia, ya, yang berdosa. Ya. Jadi Allah mencintai manusia, saudara-saudara. Ya. Allah tidak pernah membenci yang namanya manusia. Saya berulang kali mengatakan tidak ada satu hal yang dapat engkau lakukan yang bisa membuat Tuhan membencimu, meskipun engkau melakukan sebuah pelanggaran yang berat. Dosa tidak pernah menjauhkan Allah daripada kita. Dosa menjauhkan kita dari Allah. Ya, Allah tetap mengasihi manusia berdosa, tapi manusia yang berdosa kadang-kadang akan mulai meninggalkan yang namanya Allah. Perhatikan apa yang terjadi dengan Adam dan Hawa di Taman Eden. Ya, apa yang terjadi ketika mereka berdosa? Apakah Allah meninggalkan mereka? Alkitab mengatakan Allah datang ke Taman Eden dan mencari, dan dia berteriak, Adam, di manakah engkau? Apakah Allah tidak tahu bahwa Adam dan Hawa telah jatuh ke dalam dosa? Tuhan itu tahu. Kenapa? Karena dia omniscience. Omniscience itu apa, pendeta? Omniscience itu Allah yang maha tahu.
Maka kejatuhan Adam dan Hawa di Taman Eden sudah diketahui persis oleh Allah. Itulah yang menyebabkan Allah datang di taman dan mencari di mana keberadaan mereka berdua. Nah, berbeda dengan Adam dan Hawa ketika mereka berdosa, kita mengatakan saudara-saudara, mereka lari bersembunyi daripada Allah. Ya, itu berarti dosa tidak pernah menjauhkan Allah daripada kita. Dosa justru membuat kita menjauhi Allah itu sendiri. Tetapi puji Tuhan, dimanapun kita bersembunyi, Allah mampu menemukan setiap kita. Dosa tak dapat memisahkan kasih Allah, ya, kepada kita. Ya. Meskipun dosa kita berat sekalipun, ya, Allah pun datang menghampiri dan bertanya, di manakah engkau Adam? Karena Adam pun menyaut Allah, dia berkata, saya ada di sini. Adam sementara bersembunyi di balik batu bersama dengan Hawa. Kenapa? Karena mereka mulai menyadari ketelanjangan mereka. Saudara, tanpa Allah kita telanjang. Ya. Dan dalam keadaan yang seperti itu kita rawan sakit, ya kan? Ya, karena tidak pakai baju rawan sakit, rawan tersakiti, ya. Maka Allah saudara-saudara pada waktu itu dia mengambil satu hewan, menyembelih hewan tersebut, ya, dan mengambil kulitnya, saudara-saudara, sebagai pakaian yang dibuatkan untuk dipakaikan kepada Adam dan Hawa. Mereka yang kedinginan, yang tidak punya baju, mereka tadinya tidak pernah merasa kedinginan, tapi ketika mereka jatuh ke dalam dosa, mereka mulai merasakan itu. Tuhan pun memakaikan baju yang hangat sehingga mereka tidak kedinginan lagi. Nah, seperti itu Allah bertindak bagi manusia yang berdosa. Alkitab mengatakan bahwa Allah datang ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Allah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa, dan kitalah yang termasuk di dalamnya. Dia datang untuk merangkul setiap kita, ya. Bahkan kita mengatakan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia Allah semakin berlimpah-limpah. Paulus seharusnya tidak mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Kenapa? Karena Paulus adalah orang yang menganiaya jemaat Tuhan. Betul ya? Paulus ini dosanya sangat besar sekali, ya. Tetapi Tuhan datang kepadanya dan memberikan sebuah hak istimewa, yakni Tuhan menampakkan diri kepada rasul ini, ya. Yang tadinya dia bernama Saulus, kan. Saking dahsyatnya penampakan yang dilihat oleh Saulus, Saulus pun menjadi buta karena dia tidak tahan melihat kemuliaan daripada Tuhan. Kenapa Saulus bisa mendapatkan pengalaman penampakan daripada Allah, sementara semua orang Kristen yang percaya kepada Allah mengharapkan hal itu terjadi, ya. Semua kita berharapkan punya pengalaman begitu, bertemu dengan Allah, ya. Katakanlah ketika engkau sementara tidur, tiba-tiba engkau bisa merasakan ada cahaya yang menyinari. Ketika engkau membuka matamu dari atas tempat tidur, engkau kaget ternyata Tuhan ada dalam kamarmu, ya kan? Bukankah itu pengalaman yang spektakuler? Tetapi tidak semua orang Kristen, dan banyak orang Kristen tidak mengalami itu. Tetapi Rasul Paulus mengalami itu. Kendati Rasul Paulus melakukan dosa yang sangat besar, Allah menangani, ya, Rasul Paulus dengan cara yang baik. Seperti itulah Allah menangani setiap orang berdosa. Bagaimana dengan Thomas yang tidak percaya kepada Yesus, yang bangkit dari antara orang mati? Padahal Yesus menunjukkan mujizat luar biasa di hadapan murid-muridnya, yang di sana ada Thomas. Betul ya? Tetapi ketika Yesus mati, Thomas tidak percaya kalau dia bangkit. Thomas ngomong di hadapan murid-murid yang lainnya, sebelum saya memasukkan jari saya ke lubang paku di tangannya, saya tidak akan percaya kalau dia hidup. Apakah Tuhan membenci, mendepak, menendang Thomas, mengusir dia dari lingkungan murid-muridnya? Tidak. Kita mengatakan di mana Thomas tidak percaya, tempat di mana Thomas berdiri dan tidak percaya bahwa Yesus bangkit, disitulah Yesus hadir dan dia berkata kepada Thomas, mari sekarang kamu maju dan masukkan tanganmu ke dalam lubang di tanganmu. Saudara, luar biasa Tuhan itu. Jadi dia mengasihi setiap kita, dia mencintai setiap kita, ya. Bahkan sekalipun kita ini makhluk berdosa, dia mampu merangkul setiap kita, ya. Maka jangan lagi memiliki kepercayaan yang salah bahwa Allah membenci orang berdosa. Karena ketika engkau terus memiliki kepercayaan ini, maka engkau akan dijauhkan daripada Tuhan itu sendiri. Karena itulah yang menjadi maunya setan. Di padang gurun, ketika Yesus berpuasa, ya, 40 hari 40 malam. Ya, di hari yang ke-40, ya, setan pun datang, ya. Waktu setan datang, saudara-saudara,
Ya. Maka setan mulai ngomong sama Yesus, jika engkau anak Allah, ubahlah batu jadi apa, saudara? Jadi roti. Ya. Saudara, saya percaya dan saya yakin saudara juga percaya ya bahwa Yesus bisa ubah batu jadi roti. Bisa lah. Karena Yesus pernah mengubah loh air jadi anggur. Betul ya? Kalau air bisa jadi anggur, maka batu bisa jadi roti. Bisa Yesus melakukannya. Tetapi Yesus tidak melakukannya, kenapa? Karena Yesus tidak mau diperintah oleh setan. Ya. Tetapi saya suka dengan jawaban Yesus. Ketika Yesus menjawab pertanyaan daripada iblis, ketika Yesus menanggapi pernyataan iblis, Yesus berkata bahwa manusia bukan hanya hidup dari roti saja, ya kan? Hidup dari firman yang keluar dari mulut Allah. Iblis mencoba untuk menggoyahkan iman, kepercayaan Yesus, ya kan? Kepada Bapa yang mengasihi dia. Iblis berkata, jika engkau anak Allah. Yang diserang iblis ini hubungan kita dengan Tuhan. Karena iblis tahu detik engkau merasa tidak yakin bahwa Tuhan mengasihi. Detik engkau merasa tidak yakin, ya, kalau engkau adalah anak Allah, maka kecilah kekuatanmu. Dan kalau kecil kekuatanmu, engkau tidak akan pernah bertahan menghadapi yang namanya pencobaan. Ya, saya suka firman Tuhan di dalam Galatia, ya, Galatia pasal yang ke-4, ya. Kalau tidak salah nih, ayat yang ke-9 mengatakan, dan karena kamu, ya, Galatia pasal 4 ayat yang ke-6, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi Galatia 4 ayat 6 memberitahu kepada kita bahwa kita ini adalah anak Allah. Engkau dikasihi oleh Tuhan, engkau dicintai oleh Tuhan. Ya, tidak ada satu kegagalan yang dapat kita lakukan yang bisa membuat kita kehilangan status sebagai anak di hadapan Tuhan. Ya, ada orang tua ketika anaknya melakukan kesalahan langsung dikeluarkan dari kartu keluarga. Ya kan, saking bencinya nih orang tua kepada anaknya yang terus berkelakuan kurang ajar. Ya. Ada kan anak begitu, sudah pakai narkoba, dia ambil barang di rumah untuk dijual, ya, perabotan dijual tanpa sepengetahuan orang tua, pokoknya jadi api di dalam rumah sendiri, ya. Maka saudara-saudara, karena sudah tidak tahan dengan semua itu, orang tua pun mengeluarkan dia dari kartu keluarga. Nah, Tuhan tidak akan pernah melakukan hal itu kepada kita. Tuhan tidak akan pernah membuang satupun di antara kita. Bahkan Yesus pernah menyampaikan sebuah perumpamaan tentang domba yang hilang. Ketika ada 100 domba, satu hilang, tinggal 99. Alkitab mengatakan, Yesus dalam perumpamaan itu mengatakan bahwa sang gembala akan meninggalkan 99 untuk mencari satu domba yang hilang. Oh, haleluya. Amin. Tidak ada seorang pun yang akan dibiarkan terhilang. Ya, tidak ada seorang pun yang akan dibiarkan tertinggal di belakang. Ya, ketika engkau mengalami sebuah pergumulan, ketika engkau mengalami sebuah masalah, bukan berarti bahwa Allah tidak lagi mengasihi saudara. Bukan berarti Allah membenci saudara, ya. Kita sama-sama mengerti dan memahami bahwa setiap, ya, penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan selalu punya maksud rencana di dalamnya, ya. Tuhan akan membuat semua derita yang kita alami oleh karena kebenaran, ya, menjadi kemuliaan dalam kehidupan saudara. Akan ada upah, tidak akan ada air mata yang tumpah sia-sia. Ya, tidak akan ada erangan hati yang menangis di hadapan Tuhan yang sia-sia. Ya, semua doa yang kau naikkan dari dasar hati yang menderita akibat sebuah pergumulan, ya, doa-doa itu ditampung oleh Tuhan, didengar oleh Tuhan, dan nanti sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh Allah, Dia dapat menyatakan kuasanya di dalam kehidupan setiap kita. Ya, maka saya berdoa di hari ini untuk setiap saudara yang mendengarkan saya. Ya, tetap percaya bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah berhenti mencintai kita. Ya, Dia mengasihi setiap kita. Ya, engkau mungkin berkata, pendeta, saya sudah gagal menyenangkan Tuhan. Ya, memang betul di dalam proses kita berjalan bersama dengan Tuhan, kadang-kadang kita akan, ya, gagal. Tetapi saya ingatkan satu hal buat saudara.
ketika engkau gagal, Tuhan tidak akan pernah berhenti mencintai. Tidak ada satu kegagalan yang bisa buat Tuhan berhenti mencintai kita. Dan tidak ada satu kebaikan yang dapat kita lakukan yang dapat menambahkan cinta Tuhan kepada kita. Tuhan itu dari sononya sudah mengasihi saya dan saudara. Ya, yang percaya ketik amin. Nah saudara, saya mau sampaikan ini penting. Saya tutup khotbah saya dengan satu ilustrasi sederhana. Di sana ada seorang anak yang duduk di bangku kelas 6 SD. Satu kali sekolahnya ada pertandingan football, sepak bola, dan dia memberitahu kepada papa dan mamanya untuk menghadirikan itu pertandingan final, saudara ya. Sekolah mereka berhasil masuk final dan sang anak ini, katakanlah namanya Rocky, dia bertugas sebagai penjaga gawang. Dia ngomong sama papa dan mamanya, ini pertandingan final, jadi saya berharap papa dan mama bisa hadir, memberikan semangat buat Rocky untuk menjaga gawang. Ya, dan ya papa mamanya saudara menyempatkan waktu, bahkan ya papanya saudara rela untuk pulang lebih awal dari pekerjaannya, minta izin begitu, kan ingin menyaksikan pertandingan final daripada anaknya. Apa yang terjadi ketika pertandingan itu dimulai? Ya, tim anaknya kalah, saudara-saudara ya. Mulai kemasukan gol, ya gol pertama, ya gawang terbobol, saudara-saudara, membuat Rocky, saudara-saudara ya sedih, ya kan. Menit berikutnya, ya gawang lagi kemasukan bola, gol lagi, ya. Sampai saudara-saudara pertandingan selesai, ternyata ya lawan berhasil mengisi, saudara-saudara ya 7-0. Ya, maka Rocky pun tertunduk, saudara-saudara ya, dengan perasaan malu. Ketika dia pulang di dalam mobil, dia tidak terlalu banyak bicara. Dia merasa bahwa ya dirinya lah yang menjadi penyebab timnya kalah. Maka di dalam mobil papanya memberitahu dia, ya Rocky, sekalipun kamu gagal, papa dan mama tetap mengasihi kamu. Kamu adalah anak yang dikasihi oleh papa dan mama, dan akan terus demikian, ya. Dan Rocky berkata, tapi pas saya sudah gagal, meskipun kamu gagal, papa dan mama akan tetap mengasihi kamu. Saudara, seperti itulah cinta Tuhan kita kepada setiap kita. Kegagalanmu tidak akan pernah bisa membuat Tuhan berhenti mencintai. Maka pada hari ini, buang semua kepercayaan yang salah dan mulai terima dengan iman bahwa Dia adalah Allah yang mengasihi dan mencintai. Maka saya sungguh percaya di dalamnya engkau pasti punya kekuatan, ya, untuk mengalahkan setiap tantangan di dalam kehidupan saudara. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin.